Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya bertemu atau berpotongan. Seperti ini contoh gambarnya, ini adalah sudut ya. Kemudian yang garis melengkung itu adalah merupakan daerah ya, daerah antara dua sinar garis. Mengenai sinar garis, kita perhatikan di sini. Di dalam sudut ini terdapat dua sinar garis. Yang pertama adalah sinar garis BA, ya. Nah, itu sinar garis BA, dan yang kedua adalah sinar garis BC. Nah, ingat ya, mengenai sinar garis itu adalah merupakan garis ya yang terdapat satu ujung ya, satu titik ujung, kemudian satu titik ujung lainnya itu tidak terbatas. Nah, ketika kita lihat ada tanda panahnya. Nah, tanda panah tersebut ketika kita diperpanjang, maka itu tidak terbatas panjangnya ya. Nah, kemudian yang satu titik yang sebelumnya itu adalah satu titik yang tidak bisa diperpanjang. Udah seperti itu. Makanya ini disebut dengan sinar garis ya. Jadi salah satu ujungnya sinar garis itu bisa diperpanjang. Tak terbatas. Oke, selanjutnya kita perhatikan ya. Di sini terdapat daerah sudut ya. Nah, ini daerah sudut di antara dua sinar garis, yaitu sinar garis BA dan sinar garis BC. Nah, kemudian yang sinar garis BA dan BC ini adalah disebut dengan kaki sudut ya. Jadi di sudut ini terdapat dua kaki sudut, yaitu kaki sudut BC, dua kaki sudut BA. Nah, kemudian B di sini adalah merupakan titik. Bisa juga ini adalah sudut ABCD. Nah, bisa juga disebut dengan sudut ABCD. Ini yang B-nya adalah merupakan titik ya, titik sudutnya. Selanjutnya jenis-jenis sudut. Yang pertama ada yang disebut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, ya, membentuk sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, silakan dicoba ya dengan menggunakan busur ya, silakan dicoba. Yang apabila misalkan besar sudutnya adalah 90 derajat, itu adalah disebut dengan sudut siku-siku. Nah, berikut contohnya ini seperti ini ya, ada 3 contoh. Ini adalah merupakan sudut ya, yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang kedua ada yang disebut dengan sudut lancip. Bagaimana dengan sudut lancip? Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Atau bisa juga disebut sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya, kurang dari sudut siku-siku. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan di sini terdapat sudut, yaitu ada sudut yang 45 derajat, ada besar sudut yang 48 derajat, ada juga besar sudut yang 36 derajat. Apabila ada sudut seperti ini ya, sudut yang kurang dari 90 derajat itu adalah sudut lancip. Yang ketiga adalah sudut lurus. Bagaimana dengan sudut lurus? Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ya, seperti ini gambarnya. Ini adalah terdapat dua garis ya, yaitu garis apa? Garis AB dan garis BC. Kemudian garis AB dan garis BC itu dihubungkan ya. Maka ketika dihubungkan, ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Silakan untuk lebih jelasnya digunakan busur ya. Ketika kita bentangkan itu busur, maka ini dari ya dihubungkan antara garis AB dengan garis BC. Ketika disimpan ya, titik tengahnya adalah posisinya adalah posisi B ya, sudut B. Nah, ini maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut ABCD adalah 180 derajat. Silakan dicoba dengan menggunakan busur. Selanjutnya yang keempat adalah sudut tumpul. Sudut tumpul yakni sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya. Nah, sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, seperti ini contohnya. Berikut ini adalah gambarnya. Misalkan di sini adalah sudut 145 derajat, kemudian di sini ada besar sudutnya adalah 113 derajat, dan ada lagi di sini sudut yang besar sudutnya 174 derajat. Oke, seperti itu mengenai jenis-jenis sudut.
Selanjutnya kita tunjukkan ya, manakah gambar-gambar ini yang merupakan sudut. Ingat, sudut itu adalah merupakan daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis. Ingat ya, garis. Garis itu adalah lurus. Nah, kita lihat di sini mengenai gambar-gambarnya. Gambar nomor 1 ini apakah disebut dengan sudut? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena ini bukan sinar garis ya, bukan sinar garis, atau garisnya juga ini merupakan garis melengkung, bukan garis lurus. Kemudian yang kedua di sini betul ya. Kita checklist di sini betul garis disebut dengan sudut. Kenapa? Karena di sini ada titik sudut ya, bertemunya antara sinar garis 1 dengan sinar garis 2. Nah, di situ terdapat sudut. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini adalah sama ya, yang ini juga disebut dengan sudut karena di sini memiliki titik sudut ya di antara dua sinar garis. Kemudian yang nomor 4 juga ini merupakan sudut ya, karena ini adalah sama-sama garis yang saling berpotongan. Nah, ketika di titik tengahnya itu merupakan titik sudut ya, berarti kalau kita lihat di nomor 4 ini ada berapa sudutnya? Ada 4 ya, ada 4. Nah, di sini sudutnya itu ada sudut lancip dan ada juga sudutnya sudut tumpul ya. Nah, coba dilihat lagi. Kemudian yang nomor 5 itu bukan ya. Nomor 5 itu bukan sudut. Bukan sudut, kenapa? Karena salah satu garisnya adalah garis melengkung ya, bukan garis lurus. Kemudian nomor 6 ini adalah sudut ya. Ini adalah dua garis ya, dua garis yang bertemu di salah satu titik. Yang nomor 6 ini adalah sudut ya, karena di sini terdapat dua garis ya yang bertemu di salah satu titik. Kemudian nomor 7 ini adalah sama, disebut dengan sudut ya, bertemunya dua sinar garis. Yang nomor 8 dan nomor 9 itu bukan, karena salah satu garisnya ini adalah garis melengkung. Dan nomor 10 ini adalah sudut ya, ini adalah sudut bertemunya dua sinar garis. Oke, seperti itu mengenai sudut. Jadi di sini kita bisa membedakan mana sudut, mana bukan ya. Selanjutnya silakan perhatikan ya di buku matematika, silakan dikerjakan. Salinlah tabel berikut di buku tugasmu, kemudian berilah tanda checklist untuk menyatakan yang benar ya. Misalkan contohnya nomor 1. Nah, di sini kira-kira membentuk sudut atau tidak membentuk sudut. Nah, silahkan ya. Yang 1, yang 2, 3, 4 silahkan dikerjakan. Kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 silahkan dikerjakan. Apakah membentuk sudut atau tidak. Oke, sekian dulu mengenai pembelajaran matematika ya di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa betul-betul memahami mengenai pengertian dan jenis-jenis dari sudut. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.